Mereka nggak tahu bang kalau ini orang pura-pura selama 3 tahun. Saking sempurnanya penyamaranku sebagai seorang yang melaksanakan C6 mandiri, aku tidak diketahui oleh teman-teman pesantrenku, teman-temanku kalau aku ini seorang penyusup. Pura-pura masuk Islam aja gitu loh. Aku pura-pura masuk Islam aja udah. Yang penting aku dapat sertifikat bisa untuk di pesantren dan tongi sertifikat mualaf itu dari Kementerian Agama. Ini bayangkan, Kementerian Agama gua bohongin. Kemudian itu yang saya pakai untuk kemudian masuk ke pondok pesantren. Dan pondok pesantren saya jelas ya, Pondok Pesantren Sirojul Mukhlasin ini Desa Kerincing, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Aku masuk ke pondok pesantren itu dengan dua tujuan, Abang. Bang Umar ya, dua Ya. tujuan. Yang pertama aku ingin belajar Islam untuk tujuan pemurtadan. Tujuan kedua adalah untuk membuktikan narasi-narasi miring yang terus digaungkan oleh para pembenci atau para biasa bisa dibilang orang-orang yang menyebarkan Islamofobik, seolah-olah Islam itu adalah sebuah ketakutan, yang mana Islam itu ya tukang kawin, ya ajaran Islam itu ajaran teriros ya, ya kemudian ajaran banah bono, ajaran Islam itu asal ada takbir pasti ada ledakan. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngaji cerdas, eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pada saat ini saya Abdullah Umar Huta Barat sedang mendapatkan kesempatan untuk Zoom bersama Ustadz Filipus. Masya Allah, seorang mantan pendeta, dan insya Allah nanti kami akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada beliau, dan semoga apa yang menjadi pelajaran buat kita semua untuk sahabat ngaji cerdas. Ya, halo Bang. Ini yang pertanyaan pertama ya Bang. Minta tolong Bang, tolong jelaskan kepada sahabat ngaji cerdas latar belakang Abang seperti keluarga dan juga pendidikan dan juga kehidupan Abang sebelum bersahadat seperti itu. Silakan Bang. Oke, terima kasih ya Bang NC, Bang Harji Cerdas, dan juga sahabat ngaji cerdas dimanapun saja berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم ولقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وقال رسول من أحيا سنته فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة صدق الله العظيم ورسول الله الكريم أما بعد. Nah, sahabat ngaji cerdas dan Bang NC ya, yang insya Allah Umar. Bang Hos yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Bang Umar ya, Bang Umar Huta Barat ya. Ini Umar ada dua ini, ada Umar mantan Yahudi dan ada Umar mantan Metodis. Masya Allah, tabarakallah. Banyak sekali ini yang pada mu'alaf Bang. Apalagi 2024, Masya Allah, Masya Allah. 2021 ke sini itu udah semakin menjamur aja. Mualaf-mualaf itu sepertinya bukan barang yang mewah lagi gitu loh. Udah jadi barang pasar gitu loh. Ya, mudah sekali ditemukan dan bahkan udah menjamur di mana-mana ya. Masya Seperti Allah, wabah gitu. tabarakallah. Wabah hidayah itu seperti wabah gitu loh. Sudah kemudian menghantam segala sendi-sendi kehidupan dan uh, apa ya, sendi-sendi sosial ya, Masya termasuk Allah. orang-orang yang tentu saja ya sama dengan channel kita bahwa ngaji cerdas, tentu saja orang-orang yang berpikir cerdas kemudian ya. Nah,
Terkait dengan masa lalu atau latar belakang saya sendiri Filipus Christian ya. Filipus Christian itu nama baptis saya ya, nama baptis yang diberikan oleh pendeta ketika membaptis saya di umur 15 tahun ya. Pendeta sudah mangkat, sudah tidak ada lagi. Ketika saya berumur 18 tahun, sekarang saya usianya 39 masuk 40, dan saya masuk Islam tahun 2009, pura-pura sampai 2012, dan akhirnya 2012 saya kembali melantunkan syahadat dengan sungguh-sungguh. Ya, latar belakang saya seorang Kristen dari latar belakang denominasinya Gereja Pantekosta di Indonesia. Keluarga saya 7 turunan Kristen, bapak mama saya semuanya keturunan Kristen, dan 7 turunan dari sebelah papa mama semuanya Kristen. Gak ada keluarga kami yang Islam dari keturunan, gak ada, karena suku kami adalah suku terbesar pertama di Sulawesi Utara, dan kemudian dari suku kami itu mayoritasnya Kristen ya. Nah, tahun 2006 saya masuk 2005 saya masuk sekolah Alkitab, tepatnya di sekolah Alkitab Merauke, yaitu angkatan 10. Dan angkatan 11 saya lulus 2006-2007 ya, di angkatan 10 dan angkatan 11 ya. Dan kemudian diperbantukan di beberapa gereja, termasuk saya pernah menyeberang ke gereja Bethel Pantekosta atau GBGP ya, yang ada di salah satu tempat di daerah Merauke. Nah, sahabat ngaji cerdas dan Bang Umar Huta Barat, yang mudah-mudahan kita semua sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, dari latar belakang yang non Islam, tentu saja saya bukanlah orang yang bermimpi begitu untuk bisa menjadi seorang muslim. Ya, apalagi saya seorang lulusan sekolah pendeta, seorang lulusan sekolah gembala atau sekolah hamba Tuhan karismatik. Mana mungkin terpikir saya masuk Islam atau menggunakan ya, apalagi menggunakan hal songkok atau sorban seperti ini. Tentu saja itu saya paling tidak suka sebetulnya. Saya melihat aja itu udah jijik dari awal ya. Tetapi ya itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala mengetuk pintu hidayah kepada saya, pintu hati kepada saya, dan memberikan hidayah lewat jalur-jalur yang kita tidak rencanakan, melainkan sang master plan atau Allah Subhanahu wa taala yang kemudian merencanakan kepada diri pribadi saya. Demikian, Bang. Jadi dibesarkannya di ini ya, Mbak, apa Sulawesi Utara ya, Ustadz? Iya, betul. Manado, ya betul, Sulawesi Masya Utara. Allah. Baru di Merauke itu berapa tahun, Ustadz? Saya di Merauke itu hampir 7 tahun. Ya, sekolah 2 tahun lebih, ditambah dengan pelayanan-pelayanan di beberapa gereja diperbantukan selama sisa dari 2 tahun lebih pendidikan itu. Belajar apa aja, Ustadz, di waktu di Merauke itu, Ustadz? Belajar ya, kalau namanya sekolah pendeta itu ya pasti kita belajar hal-hal tentang teologis ya. Ya, hermeneutis, eskatologis, kristologis, pneumatologis, demonologis, soteriologis, dan lain-lain ya. Tentu saja sama Ibrani, Yunani juga, bahasa Ibrani dan Yunani kita juga pelajari di sekolah Alkitab. Itu sama saja dengan sekolah pada umumnya, STT dan SA pada umumnya. Atau kita mungkin di dalam Islam seperti pesantren atau sekolah tinggi Alkitab, sekolah tinggi agama ya, begitu, setia. Nah, itu alirannya aliran gereja apa, Pak Ustadz, di waktu di Papua itu? Bagaimana Bang? Aku agak Aliran terganggu dengan gerejanya, aliran gereja waktu Abang belajar di Merauke. ya, belajar ya dari aliran Gereja Pantekosta di Indonesia, GPD atau karismatik ya Bang ya, dari aliran karismatik. Saya berasal dari latar belakang gereja karismatik ya, basicnya lulusan juga sekolah Alkitab karismatik. Masya Allah. Nah, terus ini Bang, bagaimana awalnya Ustadz, atau ini manggil enaknya gimana ya, Ustadz atau Abang ini?
Abang aja lah, aku Oh ya belum ya. ustadz. Sampai hari ini aku masih ngaji, sampai hari ini aku masih Hmm. nyantri ya. Oh ya. Tepatnya aku semester akhir di salah satu institut agama Islam. Siap-siap. Ya, baik. Bang Filipus, bagaimana awalnya Bang Filipus ini mengenal Islam? Apa yang memicu rasa penasaran Bang Filipus terhadap agama ini? Yang waktu 2009 ya, Bang? Halo, Ya, Bang, ini bisa... kayaknya terhalang jaringan deh. Oh ya, saya Ya, ya, ulangi, ya. Bang. Diulangi Bang, Ya, jaringannya jadi kurang bagus. bagaimana awalnya Bang Filipus ini mengenal Islam? Oke, Dan ya. hmm, Yang nama, ya dan bagaimana awalnya saya mengenal Islam. hmm, Ya, dan memicu rasa penasarannya Bang apa Bang Filipus terhadap agama Islam. oke. Ya, baik ya. Awal saya mengenal agama Islam itu sebetulnya agama Islam itu sudah dikenal walaupun saya Kristen dari saya katakan tadi Kristen dari keturunan memang 7 turunan kami adalah Kristen bahkan rata-rata pelayan gereja dan paling banyak di marga saya itu adalah orang-orang yang berkecimpung di dunia agama atau pendeta ya. Paling banyak keluarga saya itu pendeta sepupu-sepupu saya bahkan yang menyekolahkan saya ke sekolah pendeta itu adalah sepupu saya sendiri ya itu seorang pendeta. Namun walaupun begitu, kami hidup di lingkungan yang banyak juga orang Islam ya di bagian selatan Manado atau selatan Sulawesi Utara itu paling banyak juga orang Islam. Jadi kita mengenal Islam dulu pertama dari situ. Awalnya saya berdiskusi ya Bang ya. Awalnya saya berdiskusi pasca saya melaksanakan pendidikan di sekolah Alkitab Merauke itu, saya kemudian pernah berdiskusi ya. Uh, Awalnya saya mengenal dunia lintas agama atau dunia debat, dunia apologetika ya, atau dunia kristologis ini, atau dakwah lintas agama ini itu terutama mengenal agama Islam itu sebetulnya dari mata pelajaran misiologi ya. Mata pelajaran misiologi itu ada salah satu pelajaran di sekolah tinggi Alkitab atau sekolah Alkitab ya. Nah, dari situ saya sudah mengenal Islam. Cuma yang saya kenal dari sekolah Alkitab itu adalah Islam yang kemudian yang mohon maaf yang keliru ya, cara pengenalan saya yang keliru, yang minus-minus, yang sekiranya itu tentang Islam, hal-hal yang kemudian tidak benar itu kemudian dikembangkan ya. Jadi hal-hal yang negatif saja yang saya ketahui tentang Islam. Apalagi di tahun 2008 2009 itu marak dan musim di mana Islam itu sedang dirusak oleh kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Islam lalu melakukan kerusakan di muka bumi ya. Zaman Santoso, zaman Amrozi ya. Ini mohon maaf saya sebut aja. Itu saya sampai sekarang saya nggak setuju, bukan nggak setuju ya. Saya mengatakan mereka tidak mewakili Islam, walaupun apa yang mereka lakukan itu ada yang kemudian ada benarnya gitu loh ya. Ada benarnya karena Islam itu harusnya dakwah dengan cara yang lembut dan dengan cara yang bermartabat. Nah, zaman itu eh, lagi rusak-rusaknya pandangan dunia terhadap Islam ya. Ya, mulai dari apa namanya yang di Timur Tengah ya, zaman Bin Laden lah istilahnya, sampai ke Indonesia pun merambah sampai ke Indonesia. Nah, di situ saya kemudian tertarik belajar Islam begitu. Nah, tetapi Islam yang diberitahukan oleh orang-orang yang lebih tahu dari saya itu justru yang negatif-negatif begitu, bukan yang positif. Sehingga kemudian memicu penasaran saya untuk belajar lagi begitu. Akhirnya sepulang dari sekolah pendeta, saya kemudian terlibat diskusi ya lintas agama dengan seorang yang dulu saya pikir beliau ustadz. Cuma gara-gara dia rajin ke masjid, orang yang sudah soleh lah istilahnya, aku pikir itu ustadz. Jadi aku berdebat tapi qadarullah aku kalah lah, bukan kalah sebetulnya. Di putaran ketiga diskusi kami, aku nggak datang karena mami saya waktu itu meninggal. Ya, mami saya waktu itu meninggal. Ya, mami yang membesarkan saya ya, bukan mami yang melahirkan saya.
bukan ibu yang melahirkan saya, tapi ibu yang membesarkan saya. Akhirnya aku nggak datang, dikatakan dicap orang-orang yang bersama-sama dengan kami menonton diskusi kami itu bahwa saya kalah atau pengecut. Padahal saya nggak datang karena memang ada sesuatu yang urgent. Begitu. Sehingga muncul di dalam hati saya, ya, muncul di dalam hati saya untuk mempelajari Islam lagi dari dalam gitu loh. Wah, kalau saya dinyatakan kalah, udah muncullah eh, niat niat buruk ya. Kalau sekarang sih disebut niat buruk, kalau dulu disebut niat baik gitu loh. Karena tulus seperti cerdik Merpati. seperti ular, tulus seperti merpati, otomatis sudah menjadi ajaran. Kalau kita anggap itu apa? Ajaran licik sebetulnya. Itu bukan tulus tapi licik. Ya, muncul ya ide-ide gila di dalam hati saya bahwa sebagai seorang pendeta yang masih muda belia, ya, saya ingin belajar Islam dari dalam, belajar Islam dari akarnya, dari pohonnya, dari sumbernya yang benar. Kemudian pengetahuan ilmu Islam itu akan saya pakai untuk upaya pemurtadan atau upaya pelayanan penyelamatan atau akan jiwa-jiwa baru untuk menjadi kepunyaan milik daripada Tuhan Sang Juru Selamat itu. Seperti itu dalam hati saya. Maka ketika teman-teman yang menonton debat saya waktu itu mengklaim saya kalah karena saya tidak hadir dalam debat putaran ketiga, saya pun mengiyakan, ya oke lah, kalau memang saya udah kalah ngapain juga. Ya udah saya bersyahadat karena waktu kita sebelum kita bersyahadat berdiskusi kita sudah taruhan gitu loh. Ini judi agama. Saya tawarin ke beliau, ke Ustadz itu, kalau kamu mau diskusi dengan saya kalah saya ikut kamu, kamu kalah kamu ikut saya. Tapi waktu itu beliau nggak mau. Kalau dia kalah debat, katanya dijadiin PR, bukan saya ikut agama kamu, agama saya waktu itu. Ya udah saya bilang, kalau kamu nggak mau masuk ke agama saya Kristen, kamu minimal mengakui bahwa ajaran Isa Al-Masih sebagai juru selamat itu benar. Dia pun tidak mengiyakan, tapi dia mengatakan kita debat aja dulu. Ya udah daripada tawar menawar kita debat. Nah akhirnya saya pun mengiyakan klaim kalah daripada lawan debat saya itu. Karena terbesit di dalam otak saya bagaimana saya bisa masuk ke dalam pesantren, masuk ke dalam uh, kalangan Islam yang kemudian berkecimpung di bidang akademis Islami itu dengan legal begitu. Nah, saya PPMI aja, pura-pura masuk Islam aja gitu loh. Aku pura-pura masuk Islam aja udah. Yang penting aku dapat sertifikat bisa untuk di pesantren, dan benar. Setelah kemudian di pondok pesantren, setelah kemudian saya mengantongi sertifikat mualaf itu dari Kementerian Agama. Ini bayangkan, Kementerian Agama gua bohongin, astagfirullahaladzim, ya, mengantongi itu, kemudian itu yang saya pakai untuk kemudian masuk ke pondok pesantren. Dan pondok pesantren saya jelas ya, Pondok Pesantren Sirojul Mukhlasin. Ini bukan di channel-channel Oten sana yang tidak menyebutkan nama sekolahnya. Aku sekolahnya jelas. Sekolah Alkitab Merauke angkatan 10 angkatan 11. Ya, alamatnya jelas, Desa Wasur, Kecamatan Mopalama, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Jelas, angkatan 10 angkatan 11. Aku jelas menyebutkan. Dan itu bukan di planet Mars, bisa di cross check. Begitu juga dengan pesantren saya, yaitu Pondok Pesantren Sirojul Mukhlasin, Desa Kerincing, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Jelas, aku masuk ke pondok pesantren itu dengan dua tujuan, Bang Umar ya. Dua tujuan. Yang pertama, aku ingin belajar Islam untuk tujuan pemurtadan di daerah-daerah Papua, daerah-daerah mayoritas transmigrasi ya. Jadi di Papua itu banyak sekali, bahkan berapa kecamatan itu penuh atau banyak padat orang-orang transmigrasi Jawa dari zaman Orde Lama. Orde Baru ya, zaman Soeharto dulu. Nah, yang namanya daerah transmigrasi itu kurang perantau, Jawa-Jawa perantau ini beda dengan Jawa-Jawa yang di Pulau Jawa. Kalau orang-orang Jawa di Pulau Jawa, tukang sapu masjid aja bisa jadi hafiz Quran. Kalau pula, mohon maaf, tapi kalau Jawa-Jawa di perantauan, ini nyari ustadz aja susah. Maka aku kemudian berinisiatif kalau nanti aku lulus dari pondok pesantren, atau aku minimal belajar setahun aja di pondok pesantren, atau 6 bulan aja aku di pesantren, aku sudah menguasai sedikit banyak tentang ajaran Islam, itu
Halo, Bang? Ya, halo. Jaringannya, Bang? Jaringannya ini kurang ini ya, Bang ya. Ya, lanjut lanjut, Jaringannya. Bang. Lanjut, Bang. Ya, Tadi itu yang pertama ya tadi, Bang. Itu yang pertama, tujuan aku mualaf pura-pura itu yang pertama, Bang. untuk Tujuan aku pembertoban. masuk mualaf pura-pura karena aku ingin masuk pesantren guna keperluan ilmu yang ada. Jadi aku sudah menguasai hadis, sudah bisa baca Quran, ya, istilahnya menguasai sebagian kecil aja dari syariat Islam. Itu bisa saya pakai untuk upaya pemurtadan kelak gitu loh. Di daerah-daerah yang notabene kurangnya ulama gitu loh, kurangnya asatid. Ya, jadi pertama itu, Bang, tujuan pertama. Tujuan kedua adalah untuk membuktikan narasi-narasi miring yang terus digaungkan oleh para pembenci atau para biasa bisa dibilang orang-orang yang menyebarkan Islamofobik atau orang-orang yang pemahaman Islamofobia ya. Seolah-olah Islam itu adalah sebuah ketakutan yang menyebarkan Islamofobia ya, paham Islamofobia. Yang mana Islam itu ya tukang kawin, ya ajaran Islam itu ajaran teriros ya, saya plesetkan aja ya, ajaran teriros ya, kemudian ajaran Banah Bono, ajaran Islam itu asal ada takbir pasti ada ledakan, ajaran Islam itu menyembah naga, menyembah Lucifer dan sebagainya. Hal-hal itu yang kemudian saya uh, penasaran untuk mengetahuinya, maka aku ingin membuktikannya dari kalangan Islam yang benar, dari komunitas Islam yang benar. Itu. Saya ingin membuktikannya langsung di TKP, bukan dari buku-buku atau bukan dari pengajaran-pengajaran selama ini yang justru diajarkan oleh non-Islam. Begitu, Bang. Tapi apa yang saya dapatkan, Bang Umar, selama saya ikuti pendidikan, apa yang saya dapatkan adalah selama saya mengikuti pendidikan di pondok pesantren, aku tidak menemukan ada mata pelajaran merakit bam bim bum. Aku nggak dapat satu kelas yang spesial untuk mata pelajarannya merakit bam bim bum, atau satu kelas yang kemudian melatih diri untuk peperangan, atau satu kelas yang kemudian mata pelajarannya untuk kebencian. Tidak ada. Aku hanya mendapati di pondok pesantren orang yang nangis di tengah malam, orang yang berusaha membaca Al-Quran dan menghafalnya, orang yang berusaha membaca dan menghafal hadis, orang yang berusaha mengamalkan sesuatu amalan yang supaya Tuhannya ridho kepadanya. Oh, ini kok jam 2 malam aku bangun, jangan-jangan di jam 2 malam ada kelas itu. Aku hanya malah menemukan orang-orang, ratusan orang ya, bahkan ribuan orang yang sibuk dengan qiyamul lail, sibuk dengan amalan ibadah sholat malam, tahajud mohon ampun, sholat hajat, sholat taubat dan sebagainya. Pada nangis-nangis, wah aku pikir, wah ini sudah sama seperti ajaran Pantekosta nih, nangis-nangis nih, minta ampun. Dan kebetulan di samping aku itu ada yang berdoa seperti ini, Bang. Ya Allah, setelah sholat nih, Bang, dia berdoa, ya Allah, ampuni hamba, ya Allah, hamba tidak, jangan hapus kalammu di atas kepalaku, ya Allah. Aku tidak sengaja melihatnya, ya Allah. Aku tanya ke dia setelah selesai berdoa, apa sih yang kau lihat sampai kau berdoa kepada Allah supaya jangan menghafuz Al-Quran dari kepalamu? Masya Allah, aku tidak sengaja, Bang, katanya. Aku tadi ke Temanggung, naik bis, ada aurat wanita yang tersingkap. Aku nggak sengaja melihatnya, Bang. Aku langsung buang muka, kurang dari 1 detik, aku langsung buang muka, Bang, dan istighfar. Maka aku takut, katanya. Jangan-jangan karena itu aku berdosa dan terhapuslah hafalanku, Bang. Masa sih ajaran Islam bagiku secengeng ini, gitu loh. Yang stigma negatif selama ini tentang Islam mana dong? Wah, ini lebih ke ajaran karismatik kalau kayak gini. Waktu itu aku berpikir begitu. Sehingga aku mencari. Akhirnya aku menemukan bahwa apa yang kemudian dituduhkan, apa yang ditudingkan, ya, apa yang ditudingkan kepada Islam tentang hal-hal negatif terhadap Islam, sama sekali adalah perbuatan orang-orang Islamofobia yang tidak bertanggung jawab. Sehingga aku berpikir begini, aduh, kalau begini ini berarti agama yang benar. Wah, jangan-jangan saya yang salah.
Nggak mungkin lah, aku kan pengikut Yesus sejati, nggak mungkin lah aku benar-benar masuk Islam. Enak aja. Tahun ketiga aku masuk Islam, abang. Tahun ketiga aku masuk Islam, aku kemudian melantunkan kembali syahadat, memanggil teman-temanku. Isyhadu bi anal muslimin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kata teman-temanku, aku udah miring. Kamu kan Islam, masa mau ngajak kita saksikan kamu bersyahadat? Mereka nggak tahu, bang, kalau ini orang pura-pura selama 3 tahun. Saking sempurnanya penyamaranku sebagai seorang yang melaksanakan C6 mandiri, saking sempurnanya aktingku sebagai seorang Islam yang benar pada Islam yang menyusup, aku tidak diketahui oleh teman-teman pesantrenku, teman-temanku, kalau aku ini seorang penyusup, seorang misionaris yang hendak mencari tahu ajaran Islam itu dari dalam guna kepentingan pemurtadan. Sehingga pada saat saya bersyahadat, mereka nggak yakin. Orang kamu sholat dengan aku, orang kamu belajar syahadat. Akhirnya mereka lihat aku udah bersyahadat terus, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku ulangi sampai aku nangis. Sampai mereka lihat aku udah benar-benar serius. Mereka kemudian bertanya, ada apa dengan abang? Bang, selama 3 tahun aku pura-pura. Aku tidak suka dengan Islam. Aku benci dengan Islam. Bahkan Filipus Kristian muda, tidak sedikit waktu, tidak sedikit kesempatan aku kemudian menggunakan fisik kepada orang Islam, yang pada saat puasa aku malakin rokok gitu loh. Kalau nggak dikasih saya hantam. Gitu loh. Aku main fisik pada orang Islam. Orang lagi puasa, bayangkan. Mana ada orang puasa itu bawa rokok kan? Aku kemudian mengancam. Aku hantam, bang. Ya, preman komplek lah waktu itu ya. Filipus Kristian mudanya itu preman kompleks sebelum sekolah Alkitab. Jadi kebencianku terhadap Islam itu tidak main-main. Ya, tapi aku kemudian mengambil jalan yang lebih logis begitu, jalan logis, bukan jalan fisik. Di mana aku ingin mencari tahu Islam. Kebencianku terhadap Islam akan aku realisasikan dengan cara aku masuk Islam pura-pura, mencari tahu Islam dari dalam, ya, mencari tahu Islam dari dalam, dan kemudian aku pakai untuk memurtadkan orang-orang Islam itu. Tapi apa yang terjadi, bang? Aku bukannya murtadkan orang Islam, aku sendiri yang kemudian bersyahadat, dan alhamdulillah keluargaku semuanya menyusul aku dengan izin Allah. Aku kemudian dapat mengislamkan 95% dari keluargaku. Ya, ayahku masuk Islam, pamanku, tanteku, sepupuku, ponakanku, kakak, adikku, semuanya masuk Islam, alhamdulillah. Semuanya masuk Islam, alhamdulillah. Dan bahkan udah banyak orang-orang Islam yang kemudian orang-orang mualaf yang kemudian bersyahadat di tanganku, ya. Orang-orang yang dari seberang kemudian melalui dakwaku, alhamdulillah masuk Islam, abang. Demikian. Masya Allah, tabarakallah. Berarti 3 tahun ya bang ya, 3 tahun untuk kamuflase dan subhanallah, tabarakallah. eh, Setelah 3 tahun malah justru hidayah itu benar-benar menguasai hati dan pikiran abang sehingga sahadatnya itu kembali ya mengucapkan sahadat dan juga ini ya bang, dan apa langsung langsung ini langsung berdakwah. Ya, betul. Awalnya saya berdakwah bersama jemaah-jemaah hijrah, ya, bang. JT ya waktu itu. Tetapi kemudian setelah lulus, aku meminta izin kepada guruku untuk aku kembali ke fitrahku gitu loh. Fitrahnya gimana sih? Katanya. Maksudnya aku mau berdakwah sesuai dengan kemampuan yang aku punya. Kayaknya aku kalau mau berdakwah seperti Ustadz nggak cocok gitu loh. Aku bilang begitu. Karena udah banyak ustadz-ustadz, udah banyak alim-alim, udah banyak orang-orang Islam yang cerdas. Biarkan aku berdakwah dengan caraku, yaitu dengan cara berapologet. Dan alhamdulillah sejak tahun 2012 sampai sekarang, itu udah nggak kehitung berapa yang kemudian bersyahadat di tanganku. Dulu waktu saya ikut dengan jamaahku, justru aku nggak satupun yang bisa aku islamkan, ya. Kecuali waktu gerak di daerah Cilegon, jamaah kami kemudian salah masuk rumah, dan alhamdulillah ada satu keluarga yang saya islamkan pada gerak waktu itu saya dakwah dengan jemaah tablik. Tetapi setelah saya masuk jemaah tablik, bukan lagi satu keluarga, tapi sudah puluhan keluarga, mungkin udah
Saya nggak tahu lah, udah nggak hafal berapa puluh yang kemudian masuk Islam di dalam dakwah lintas agama yang saya geluti hari ini, Bang. Baik, Bang. Seperti Baik, itu. baik. Nah, ini kan tadi Abang cerita kepada kami bahwa Islam yang diberitakan oleh media dan lain sebagainya itu kan konotasinya kan selalu negatif ya, Bang. Ya, Nah, ketika Abang sedang mode pura-pura masuk Islam di pondok, malah justru melihat orang-orang Islam ini kok di jam 2 itu, di jam 2 dini hari itu kok malah melaksanakan amalan-amalan dan juga bahkan ada yang menangis karena dosanya ya Bang ya. ya betul. Nah, yang ini Anda tanyakan nih Bang, apakah itu pengalaman khusus atau ada pengalaman khusus lain atau momen khusus lain yang menjadi titik balik Bang Filipus ketika benar-benar ingin memutuskan masuk Islam secara penuh, tidak lagi pura-pura. Iya, dari rentetan cerita yang kisah yang saya ceritakan tadi itu adalah bagian dan susunan ya. Kenapa saya kemudian masuk Islam secara sungguh-sungguh ya, yang tadinya hampir 3 tahun aku pura-pura ya. Karena yang pertama tadi sudah saya katakan bahwa saya tidak menemukan ya stigma negatif atau pemberitaan media-media kafir, mohon maaf ya, media-media kafir, tabloid media atau media apapun ya, elektronik maupun media cetaknya kafir tentang buruknya Islam itu tidak saya temukan pertama. Yang kedua, aku justru menemukan keindahan sisi lain dari Islam. Yang mana waktu itu ya Bang ya, mohon maaf, waktu itu keawaman saya, karena keawaman saya, aku berpikir wah ini justru mirip dengan kita orang karismatik, mohon maaf ya. Islam yang aku kenal dari dalam ini berbeda dengan yang aku pelajari dan apa yang aku ketahui sebelumnya dari media-media selain Islam, dari pengajar-pengajar selain Islam. Pada akhirnya aku pun berpikir begitu, kalau ini seperti ini, tidak mungkinlah agama yang buruk, agama yang jahat yang aku ketahui buruk dan jahat bisa seperti ini. Ya, ditambah dengan kekecewaanku terhadap negatifnya Islam, terhadap stigma negatif terhadap Islam tidak terbukti, aku kecewa di situ. Wah, Islam yang bagaimana yang diceritakan oleh orang-orang yang pernah mengajari aku tentang Islam. Karena yang aku temukan itu adalah hal yang berbeda. Justru aku melihat orang-orang yang benar-benar menghambakan diri kepada Allah, benar-benar kemudian menjalankan agamanya dengan sungguh-sungguh, takut akan Tuhan, begitu. Kemudian aku berpikir, wah, aku ndak jadi kalau begitu. Ya, namun pada suatu hari ketika saya kemudian uh, banyak melihat lagi apa namanya, waktu itu kan aku udah main HP ya, main YouTube. Banyak lagi kemudian melihat media-media yang kemudian menyiarkan tentang diskusi lintas agama. Kebetulan waktu itu juga Ustadz Insan Moko Ginta dengan bertiga ya, dengan Ustadz Syamsul Arifin Nababan dan juga Ustadz Yusuf Ismail Al-Hadid berdiskusi dengan para murtadin. Kemudian itu kemudian memicu saya. Wah, kalau seperti itu bayangkan pendeta-pendeta tak mampu menjawab para mu'alaf. Wah, jangan-jangan saya justru salah masuk gitu loh. Salah sangka selama ini. Sehingga aku pun memutuskan untuk kalau begitu aku nggak jadi memurtadkan orang-orang Islam. Aku kemudian memutuskan untuk masuk Islam sungguh-sungguh. Tetapi Bang, nggak semudah itu Bang. 3 hari 3 malam aku Bang hanya minum kopi Bang. Aku minum kopi terus. Nggak apa namanya, nggak enak makan sama nggak mau tidur, nggak bisa tidur itu Bang. Aku minum kopi aja sama apa namanya ya, enggak, pokoknya aku susah tidur karena bayangkan aku mau berpikir begini Bang, ini bukan hal yang gampang aku masuk Islam loh, apalagi sungguh-sungguh gitu loh. Aku akan bahkan akan kehilangan masa depanku yang cerah itu. Ya udah jadi pendeta, siap-siap jadi gembala, siap-siap jadi pemimpin, siap-siap memegang umat, menjadi pemimpin umat. Tahu-tahu kalau saya masuk Islam beneran jadi apa ini? Sehingga 3 hari 3 malam itu saya susah sekali tidur, Abang. Paling tidur sedikit, kembali lagi berpikir. Tidur sedikit, Allahu Akbar. Jangan-jangan ini, apa namanya ya, jangan-jangan ini yang mereka sebut hidayah. Dan aku nggak mungkin melakukannya. Karena begitu berat. Apalagi keluargaku yang mayoritas Kristen. Yang bahkan susah sekali di dalam keluarga bapak, keluarga mama itu yang kemudian
kita dapatkan ada orang yang beragama Islam. Wah, saya bakal dihujat mati habis-habisan ini. Saya bakal kehilangan segalanya, teman, pekerjaan, ya, masa depan, kekasih, calon istri, bakal hancur ini. Dan benar, setelah saya kemudian mengumumkan saya kembali ke menghubungi orang tua bahwa saya bukan lagi pura-pura tapi sungguh-sungguh masuk Islam. Orang tua yang pertama kecewa, kakak saya juga yang sudah, alhamdulillah mereka sudah mualaf ya. Jadi saya ceritakan aja, kakak saya bahkan melakukan beberapa kali percobaan untuk membunuh saya ya bang. Menghabisi saya, bahkan beberapa kali dihantam dengan parang, tapi alhamdulillah saya nggak kena, aku berhasil kabur, melepaskan diri. Itu alhamdulillah mereka sudah mualaf sekarang. Jadi saya dibenci oleh keluarga awalnya. Kemudian teman-teman, kemudian kalangan dan kehilangan pekerjaan. Ya, calon istri pun akhirnya menikah dengan orang lain. Jadi luar biasa apa namanya? Cobaan saya pada waktu itu. Waduh, gini-gini amat jadi seorang muslim. Jadi pada akhirnya kemudian aku yang sangat membenci Islam tapi menggunakan akalnya untuk meluapkan kebencian terhadap Islam, yaitu dengan mencari tahu Islam dari dalam, tidak menelan mentah-mentah ajaran Islam dari sumber yang non-Islam, sumber yang lain, akhirnya mendapatkan sisi lain dari Islam yang tidak diketahui kecuali oleh orang Islam. Seperti itu, Bang. Masya Allah, Masya Allah. Ya, terus bagaimana nih Bang proses belajar Bang Filipus ketika belajar Islam setelah syahadat yang benar-benar dari hati? Atau melanjutkan di pondok tadi atau bagaimana Bang? Iya, setelah aku kemudian bersyahadat sungguh-sungguh, aku keluar dari pondok dan melanjutkan ke ini ya, Bang. Kemudian aku saat ini ya, Bang, aku kuliah, Bang. Aku kuliah ambil pendidikan Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam ya, atau di sekolah Institut Agama Islam ya, Bang. Institut ya, bukan sekolah tinggi, sekolah Institut Agama Islam. Saya lanjutkan lagi pendidikan saya, tetapi bukan lagi di pondok pesantren, tapi saya mendatangi guru-guru dari berbagai mazhab dan berbagai kalangan gitu loh. Jadi kalau mereka bilang, oh Filipus Christian hanya mendatangi satu guru, makanya nggak menemukan Islam yang sesat, ya kan? Coba di Islam yang jenis ini, Islam yang jenis semua guru aku datangi, Muhammadiyah aku datangi, NU aku datangi, Matlabul Anwar aku datangi, Wahdah Islami aku datangi, Salafi aku datangi, Tabligh aku datangi, guru-guru itu bang, untuk belajar. Tapi semuanya sama bang. Aku tidak menemukan hal yang diberitakan oleh media-media kufar. Justru aku tidak menemukan. Semuanya rata-rata sinkron. Ajaran Islam itu sinkron. Ya, sehingga kemudian aku bertekad untuk terus melanjutkan pendidikan baik formal maupun non formal. Ya. 2013 aku bersyahadat sungguh-sungguh, dan 2013 pula aku kemudian keluar pondok, dan tahun 2014 aku sudah ngajar di Aliyah. Dengan ilmu yang aku dapatkan dari pondok pesantren, aku mengajar di Madrasah Aliyah, megang mata pelajaran fikih di Madrasah Aliyah. Yang tadinya mata pelajaran yang aku dapatkan ini, atau ilmu yang aku dapatkan ini, saya pakai untuk upaya pemurtadan, sekarang untuk mendidik anak-anak Islam. Supaya tahu, supaya tahu dengan syariat Islam, sembari aku mengajarkan kepada anak-anak muda Islam, untuk berhati-hati dengan upaya pemurtadan. Jadi aku sisipkan juga kristologis di dalam fikih. Begitu. Masya Allah. Lalu bagaimana Bang perasaan Ini jaringannya kurang bagus ini. betul. Bagaimana perasaannya Bang Filipus ketika mengucapkan pertama kali syahadat yang benar-benar itu dari hati di tahun 2013? Iya. Jadi sudah saya katakan tadi bahwa saya mengucapkan kalimat syahadat itu pertama dianggap bercanda sama teman-teman. Kamu kan Islam, ngapain? Mereka nggak tahu. Mereka pikir Muhammad Fikri, karena nama pesantren saya kan Muhammad Fikri. Muhammad Fikri itu adalah nama saya gitu loh. Padahal Muhammad Fikri itu singkatan dari Muhammad Filipus Christian. Mereka nggak tahu itu. Kalau Fikri itu adalah singkatan dari Filipus Christian. Yang mana aku menyusun
seolah-olah Muhammad, padahal bukan Muhammad, padahal Antonius. Hmm. Jadi nggak percaya sampai kemudian aku sudah bergetar, sudah gemetar aku kemudian itu asyhadu Muhammad Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul, asyhadu ilahi, sampai aku nangis, bukan lagi air keluar tapi udah ingus juga turun. Karena memang sudah sungguh-sungguh aku mau bertobat, aku sungguh-sungguh masuk Islam. Tapi merasa itu tadinya main-main, ya aku mengepeng atau apa, ya mulai serius. Wah, ini nggak main-main. Betapa saya kemudian tunkan itu karena aku terharu karena alhamdulillah aku masuk Islam, abang. Bukan haru menang kalau aku masuk Islam, tapi haru karena wah 3 tahun pura. Apa 3 tahun ini aku tidak isi dengan kesungguhan dan sungguh-sungguh masuk Islam. Akhirnya 3 tahun itu istilahnya yang pura-pura itu jadi diragukan keabsahan sholatku, puasaku, amalanku. Padahal aku jalan pun seolah-olah jalankan betul-betul. Kalau uh, saya bersyahadat lagi, ini ada orang yang akan percaya kalau aku betul-betul sebenarnya bukan orang Islam, karena nama aku Muhammad Fikri waktu itu. Tapi alhamdulillah teman-teman kemudian menyarankan apa namanya, sungguh-sungguh, dan waktu itu kebetulan saya belum sunat. Nanti sepulang dari pondok pesantren, alhamdulillah aku sunat, aku khitan, dan kemudian menjalankan kehidupan seperti biasa, sembari kemudian berdakwah lintas agama sejak tahun 2015 kalau nggak salah, 16 ya, 2015-16 aku sudah diskusi lintas agama dari Facebook ya sampai ke Zoom, TikTok dan YouTube, bang. Demikian, abang. Nah, itu waktu lintas agama 2015-2016 itu abang ini pas domisili di mana, Bang? Manado dong, aku masih di Manado waktu itu. Berarti lewat online seperti itu ya, Bang? Lewat online ya, Facebook ya, dulu masih debatnya kita itu bukan seperti sekarang ada TikTok, ada YouTube, bang. Tapi Betul, dulu betul. masih di Facebook ya, Betul. grup-grup H2H ya, di ini di grup-grup Facebook ya. Kemudian kita berdebat ya di situ. Cuma ya karena saya tidak apa namanya, karena saya tinggal di daerah mayoritas non-Islam, aku tidak seperti tidak segarang ya para apologet atau para debator-debator Muslim yang, atau tidak sesemangat Islam-Islam, debator-debator Islam yang ada di luar daerah Sulawesi. Kenapa? Karena saya berpikir daerah saya ini tidak kemudian kondusif untuk saya melakukannya, sehingga apa adanya saja saya, seadanya saja saya uh, ikut ya, terlibat dalam diskusi. Udah intens dan terbuka. Karena niat dan tujuannya adalah diskusi lintas agama akademis gitu, bukan hujat-hujatan lagi. Siap, siap. Nah, itu kan tadi abang sudah cerita tentang reaksi keluarga ya, Bang. Apalagi tentang saudara-saudara yang katanya abang ini kan mau mencoba pembunuhan seperti itu ya, Bang. Ya, betul. Nah, ini kalau misalkan dari komunitas gereja yang di Papua itu bagaimana, Bang? Respon mereka terhadap abang ini ketika benar-benar memilih Islam dari hati itu, Bang? Kalau dari pihak gereja, dari pihak teman-teman aku di komunitas agama lama, justru nggak masalah, bang. Mereka justru biasa aja. Ya, yang mendapatkan reaksi penolakan keras itu justru dari pihak keluarga saya, pihak kalangan saya, kampung halaman saya. Ya, bahkan saya pernah, abang, saya dengan istri itu pernah mau di persekusi di masjid. Kan dengan tahun
dua salah. Jadi yang mendapatkan penolakan, saya mendapatkan penolakan itu justru reaksi penolakan yang sangat keras adalah dari pihak keluarga dan orang-orang di kampung halaman saya. Sama. Itu berapa lama Bang waktu mendapatkan tekanan dari keluarga itu Bang semenjak syahadat? Saya mendapatkan tekanan keluarga itu dari 2012 itu karena udah serius sampai 2014 pertama yaitu karena 2014 itu kakak saya udah syahadat. 2014 itu yang paling getol ingin menghabisi saya yang perempuan ya. Aku perempuan tapi jago banget dia main pedang. Ya, aku juga bingung waktu itu. Ajaran kasih tapi ujung-ujungnya pakai pedang gitu loh. Kok bisa begitu? Aku kan masuk Islam gak merugikan siapapun. Kenapa kamu mau menghabisi saya? Ini kan agamaku, apa pilihanku. Jadi itu yang mungkin membuat lagi kakak saya malu gitu loh. Yang ajaran kasih siapa? Yang sabar menghadapi apa namanya percobaan untuk merugikan itu siapa gitu loh. Yang sabar. Yang mana saya bisa saja dalam kurun waktu 5 menit atau 1 menit saya bisa merubuhkan dia. Saya malah memilih menghindar dan mendoakan. Justru berbanding terbalik daripada sikap saya sewaktu non Islam. Jadi itu yang mungkin membuat jadi 2014. Kemudian 2014 kakak saya juga udah masuk dalam hitungan dibenci oleh ayah dan keluarga. Sampai kapan? Dari 2013 berkurang sedikit di 2014 sampai 2022 2023 sampai 2023 pertentangan atau apa namanya kebencian dari keluarga itu makin menjadi-jadi sampai alhamdulillah tahun 2023 ayah saya sendiri yang bersyahadat. Masya Allah, tabarakallah. Ya, jadi ada juga videonya di Filipus Christian Channel, di YouTube Filipus Christian Channel, ada tuh video ayah saya bersyahadat akhirnya. Ya, Tahun, itu orang yang paling membenci itu. tahun berapa tuh Bang waktu ayah Mas syahadat? Ayah bersyahadat tahun 2023. Oh baru ya, Baru kemarin 2 tahun kemarin. setelah hampir 10 tahun apa 10 10 tahun tahun kurang 10 lebih. tahun perjuangan. 9 atau 9 atau 10 tahun kemungkinan ayah saya berusaha bagaimana ingin mencelakakan saya. Ya, tidak mampu dengan dirinya disuruh orang lain untuk kemudian merugikan saya. Bayangkan itu. Saya terpisah dari keluarga selama bertahun-tahun. Dari orang yang bahkan yang saya cintai, yang mendukung saya. Orang ya karena ayah saya adalah orang yang paling bangga ketika saya selesai pendidikan sekolah pendeta. Waktu jadi dia yang paling kecewa ketika saya mualaf. Yang kedua adalah kakak saya. Cuman karena kakak udah masuk Islam, ya udah terbagi, kebencian ayah terbagi menjadi 2 gitu loh. Jadi kita tanggung 50-50 lah kakak saya dengan saya. Sampai ayah saya, ponaan saya, paman-paman saya, ya keluarga saya, dan masih banyak kali orang-orang yang lain yang kemudian mengenal saya, akhirnya bersyahadat di hadapan mata ayah saya, dan di hadapan saya tunjukkan video-videonya. Alhamdulillah ayah sendiri kemudian memutuskan Islam, mau masuk Islam dia tahun 2021. Tapi saya tidak menerimanya karena aku pikir ini pasti pura-pura ingin mencelakai saya. Tapi alhamdulillah dia datang lagi tahun 2022, aku masih tolak. Sampai 2023 aku pun dinasihati oleh salah satu orang ustadz, jangan ustadz. Kalau memang ustadz Filipus Christian gak percaya dengan Allah, kan dia mau menipu Allah, kan yang rugi dia. Allah tidak akan dirugikan sikap orang-orang yang menipu Allah. Biarkan saja dulu, kita nggak tahu isi hatinya. Akhirnya saya syahadatkan sampai hari ini, alhamdulillah beliau muslim dan sudah belajar ngaji juga. Masya Allah, tabarakallah. Lalu ini kan cerita dengan teman-teman sejawat Bang, teman-teman sejawat Abang, teman-teman seperjuangan Abang waktu masih Nasrani. Itu respon mereka gimana Bang ketika mereka mengetahui Abang benar-benar masuk Islam secara penuh? Kalau teman-teman sejawat saya tidak ada ya, palingan ada juga yang nyinyir sedikit lah, tetapi mereka tidak kemudian menista ya. Nyinyir sedikit lah, paling ya saya dipanggil Yudas, paling saya dianggap pengkhianat dan sebagainya. Cuman itu aja, tapi nggak lebih. Ya, ada juga yang bahkan
mengatakan kami menghargainya katanya. Tidak masalah. Jadi sudah saya jelaskan tadi bahwa dari kalangan sejawatku ya, atau teman-teman satu, apalagi teman-teman alumni saya, teman-teman satu angkatan dengan saya lulusan sekolah pendeta, sekolah Alkitab Merauke, itu justru tidak ada masalah sama sekali. Dari gereja itu justru nggak ada masalah sama sekali, karena awalnya memang mereka tahu bahwa saya itu mau masuk Islam itu hanya untuk keperluan nantinya, keperluan pelayanan nanti. Ya, setelah mereka tahu saya masuk Islam, mereka tidak kemudian banyak cincong, ya, tidak banyak perkataan-perkataan yang kemudian menyudutkan saya. Justru saya mendapatkan penentangan dari kampung halaman dan keluarga saya. Bahkan saya pernah mau dihakimi, Bang, mau dipersekusi, hampir mau dibakar saya. Waktu itu saya imam di Masjid Mu'alaf, salah satu Masjid Mu'alaf binaan Ustadz Insaneles Moko Ginta rahimahullah. Saya itu nyaris dihakimi massa tengah malam, jam 1 malam, dan kemudian disidangkan di balai desa ya oleh warga, bukan lagi warga sekampung, Bang, itu kayaknya sudah sekabupaten, kumpul sampai saya dikawal oleh polisi, puluhan anggota personel kepolisian untuk mengawal saya dalam sidang tersebut terkait dengan video saya yang ada di uh, YouTube, ya, video saya dengan Ustadz Insan Elias Moko Ginta terkait dengan apa namanya, video testimoni saya semacam ini. Jadi justru dari kalangan keluarga dan orang dekat saya yang paling banyak mendapatkan pertentangan dan kebencian yang menjadi-jadi. Begitu, Bang. Masya Allah. Lalu ini bagaimana Bang melihat perbedaan kehidupan dalam diri Abang sebelum dan sesudah menjadi mu'alaf? Melihat perbedaan. Ya, perbedaan kehidupan Abang gitu. Dari sisi materi apa rohani, Bang? Dari segi rohani dulu. Kalau dari segi rohani, alhamdulillah wa syukurillah, aku adalah orang yang kemudian hidup apa adanya dan kemudian tidak kemudian memaksakan sesuatu yang tidak bisa saya gapai dengan tangan. Berbeda dengan dulu, segala cara diupayakan agar saya hidup mewah, hidup enak gitu ya. Kalau sekarang bahkan saya tinggal di rumah yang mungkin sebesar pos kamling, ya, kecil sekali rumah. Selain daripada akhlak saya di mana saya dulu orang yang kaku ya, mentang-mentang saya seorang pendeta itu bahkan nggak bisa diajak bercanda gitu ya, karena selalu menjaga wibawa ya, sehingga tidak boleh bercanda. Sekarang menjadi orang yang justru uh, bisa kemudian akrab dengan siapapun, bisa dengan bahkan dengan anak kecil pun itu bisa kemudian akrab dan merasakan perbedaan yang luar biasa yang hanya dirasakan oleh mu'alaf itu sendiri ya. Susah disebutkan dengan kata-kata. Intinya dalam hal kerohanian aku alhamdulillah wa syukurillah sangat berbeda ya, sangat berbeda dibandingkan dengan masa lampau. Dari segi rohani itu, dari segi jasmani ya jujur, kalau bicara jasmani, aku akan dihasut setan nantinya untuk menyesal. Karena di sebelum saya menjadi seorang muslim, aku adalah orang yang sudah memiliki fasilitas kehidupan yang luar biasa, yang lumayan ya. Tetapi setelah masuk Islam, luntang-lantung, kontrakan satu, kontrakan yang lain, kosan satu ke kosan yang lain, mata pencarian susah, makan minum apa adanya, pakaian apa adanya, yang mana ini sangat jauh berbeda ketika saya masih pendeta dulu, di mana kehidupan yang glamor berubah menjadi kehidupan yang sangat zuhud dan bisa dibilang uh, hidup cukup, berkecukupan ya, bukan pas-pasan tapi berkecukupan ya, dalam artian ditambahi cukupnya dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas terhadap apa yang menjadi ketentuan Allah tentunya, Bang. Masya Allah, tabarakallah. Terus ini Bang, mau tanya flashback waktu belajar Iqra Bang, belajar Al-Quran.
Itu berarti abang ini belajar Iqra itu waktu masih mode pura-pura atau Ya masih mode pura-pura bang, oh, masih mode Masya Allah. pura-pura. Itu udah Belajar sampai lulus, sampai lulus belajar Iqranya ala, waktu i- lagi mode iya pura-puranya. dong, iya dong. Kan udah di pesantren abang aku ngajak. Oh, Belajarnya kan udah di pesantren. Pesantren itu kan istilahnya sekolah calon ustadz ya, kan. ya, Jadi bukan sekolah kayak di Ikro di TPA. Itu kan pesantren ya istilahnya sekolah calon ustadz lah. Kalau ya. di Kristen ya sekolah pendeta lah itu. Jadi tidak mungkin gak lulus. Dan alhamdulillah saya belajar Ikro itu eh, tidak lama bang. Kayaknya cuma 3 hari 4 hari sudah selesai sampai Ikro 5 Hmm. ya. 1 minggu 2 minggu kemudian Ikro 6 dan masuk Al-Quran. Kenapa? Karena aku udah punya dasar memahami dan bisa membaca tulis aksara Ibrani dan aksara Yunani ya bang. Hmm. Kenapa saya bilang begitu? Karena antara aksara Ibrani dengan aksara Arab bentuknya berbeda tapi penyebutannya kurang lebih sama. Hanya bentuknya aja yang berbeda. Nanti kalau ba uh, apa namanya huruf U ada titik dua, ada titik satu di bawah, ada titik satu di atas, nah atau nun, ya kan? Ada titik dua, ta, ada titik tiga, sa. Nah, cuman itu aja yang membedakan. Tapi hurufnya seperti Ibrani misalnya alef bet gimel dalet he Ya waw Allah. zayin ket tet yot kaf lamet mem nun samek ain pet sade kof re shin taf itu kan sama dengan aksara Arab dan cara membacanya pun dari kanan ke kiri itu nyaris sama karena memang rumpun semitik ternyata kan aku baru nyadar ternyata Arab dan Yahudi itu dan Ibrani itu rumpun semitik, rumpun jazirah atau apalah namanya itu ya. Sama-sama Middle East, sama-sama Middle East. Jadi kurang lebih sama Ibrahimiyah lah istilahnya. Ya sama-sama agama-agama yang berlandas kepada pemahaman Ibrahimiyah. Jadi aksaranya pun sama. Jadi ketika saya belajar itu lah kok sama dengan belajar. Kebetulan saya sudah hafal tulis bahasa Ibrani Yunaninya sudah lancar begitu ya udah lancar bahkan bisa kirim surat menyurat bahasa Indonesia tapi tulisannya menggunakan huruf Ibrani Yunani waktu saya masih sekolah Alkitab itu kita biasanya kalau surat menyurat pakai bahasa Indonesia tapi aksaranya diganti Ibrani Yunani kita sering begitu ya di sekolah Alkitab dulu kita sering begitu antar siswa begitu ya dibudayakan bukan dibudayakan ya kita terbiasa untuk mengirim surat kepada yang lain atau menulis segala sesuatu itu di apa menggunakan bahasa Ibrani ya nama ruangannya nama kamarnya ya nama orangnya itu ya ini kasurnya siapa apa gantangnya siapa apa namanya tempat tidurnya siapa ditulis itu dengan bahasa Indonesia namun menggunakan aksara Ibrani akhirnya dari uh, modal itu saya belajar ikro itu mungkin cuma beberapa hari ya bang bahkan bingung aja ini orang yang ngajari saya bingung wah ini kok cepat iya iya sih saya bilang Ustadz cuman bentuknya aja oh kalau ini nun kalau ke mana jadi alhamdulillah cepat sekali aku mau belajar tapi 2 hari itu bukan 2 hari 2 jam 1 jam 1 jam 1 hari 1 jam enggak aku belajar sungguh-sungguh itu selama 3 hari itu jadi berhenti makan doang, berhenti ustadznya kalau kecuali ustadznya sibuk ya mungkin kita berhenti beberapa jam, berhenti bobo aja sama makan. Ya cari ustadz yang betul-betul memang punya waktu gitu loh. Dan Berarti alhamdulillah berarti 3 hari cepat. itu padat ya bang ya. Gimana bang? Berarti 3 hari itu belajarnya itu padat ya. Ya 3 hari tapi dalam sehari itu mungkin kita bisa sampai lebih dari 10 jam bang. Masya Allah, Masya Allah. Udah Makanya kayak mungkin seperti udah kayak kayak sebulan itu. udah kayak ini sistem kebut semalam. Iya, itu memang namanya les privat, privat les atau Masya itu Allah. memang betul-betul saya belajar. Saya bilang saya mau cepat gitu loh. Ya udah, siap nggak kamu? Ya udah siap. Siapa takut? Saya bilang sama Ustadz, Ustadz nantang. Aku juga siap. Siapa takut? Kataku begitu. Padahal waktu itu aku masih pura-pura loh bang. Masya Allah. Aku masih pura-pura. Lalu ini bang, mau tanya bang. Di dalam kehidupan abang ketika memilih
Islam secara penuh, yang udah tidak lagi pura-pura, siapa yang paling mendukung perjalanan hidup Abang? Dan bagaimana mereka membantu Abang seperti itu? Perjalanan saya kemudian dari pura-pura menjadi benar. Jadi mohon maaf ya, kayaknya ini akhirnya saya harus mengatakan sesuatu yang gimana ya aku menyebutnya. Jadi semua keluargaku yang sangat membenci aku bang masuk Islam sungguh-sungguh itu sudah pada mualaf. Kecuali satu orang, adik saya yang paling bontot perempuan. Kecuali adik saya, kalau aku mau ke rumah mama, keluarga papa, apa ke rumah papa, keluar ke rumah mama, kalau ada ancaman, adikku yang lebih dahulu bilang, bang, kak jangan ke sana, kak nanti kakak celaka, kakak nanti begini, kakak jangan pergi. Jadi ada satu adik saya namanya Christine, ini yang paling mendukung saya untuk masuk Islam dan menghargai, bahkan bisa dikata mungkin dia adalah Abu Thalib versi perempuan gitu loh. Orang yang melindungi, orang yang kemudian membantu, orang yang kemudian mendukung, orang yang kemudian memberi modal, orang yang kemudian memberikan segalanya untuk mendukung keimanan saya. Justru sampai hari ini yang belum masuk Islam, bang. Sehingga aku nggak tahu mau jelaskan apa ini. Karena orang yang paling mendukung aku untuk kemudian hijrah yang benar itu awalnya adalah adik saya. Yang paling membenci saya entah kenapa, mereka yang paling pertama dapatkan hidayah. Seperti mana Umar, Utsman dan Abu Bakar ya yang paling membenci Islam. Ya, justru mereka yang pertama kemudian daripada orang-orang yang Mekah yang justru memilih abstain atau memilih netral. Justru mereka yang lebih dulu daripada orang-orang Mekah Madinah yang orang Makkah yang nggak terlalu membenci Nabi atau membenci tetapi tidak dengan fisik begitu. Jadi orang-orang yang kemudian tidak mendukung ini yang sudah masuk Islam, tapi berdasarkan tentunya upaya-upaya dakwah yang saya kemudian lakukan dengan mengirimkan video-video debat saya, dengan mengirimkan video-video debat teman-teman, para ustadz, para ahli diskusi lintas agama kepada ayah saya, kepada keluarga saya, dan kemudian ditambah dengan nasihat-nasihat saya, termasuk nasihat-nasihat saya yang diambil dari Bible, ya, dan juga terakhir yaitu ditambah dengan akhlak kita kepada seorang non-Muslim itu kemudian menjadi patokan bagi kita untuk mereka mendapatkan hidayah, ya. Kemudian mereka yang masuk Islam, Bang Umar, alhamdulillah mereka yang akhirnya masuk Islam duluan, orang-orang yang membenci ini ya Bang. Jadi yang mendukung saya justru sampai detik ini belum masuk Islam. Yaitu adik saya yang paling bontot, Christine. Malah dia sekarang sudah jadi penatua di gerejanya. Tapi dijauh-jauhkan sama suaminya karena mereka tahu yang keras-keras aja udah ditangkap sama Filipus. Jadi yang lembut ini bakal lebih mudah untuk kemudian saya ajak. Tapi ya memang suaminya yang kemudian bukan menjauh-jauhkan ya, apa namanya bahasanya, mereka menolak untuk akrab banget dengan saya pada akhirnya. Ya, suami dan termasuk adik saya itu. Dipengaruhi dan adik saya itu. Dipengaruhi sama suaminya ya. Ya. Ya, begitu dipengaruhi untuk jangan terlalu dekat dengan saya. Jadi setelah kemudian keluarga mayoritas sudah masuk Islam, adik saya justru agak renggang dengan saya. Renggangnya bukan marahan, tapi kurang berkomunikasi akhirnya. Karena mungkin lingkungannya udah tahu bahwa orang yang dekat dengan Filipus Christian sejam 2 jam, kalau bukan masuk Islam ragu dengan agamanya. Masya Allah. Nah, itu terus yang Bang, mungkin dipertimbangkan. Ini Bang, minta tolong kepada Bang Filipus ini untuk memberikan pesan kepada sahabat ngaji cerdas yang mungkin sampai saat ini sedang mencari kebenaran atau ingin mempertimbangkan untuk mempelajari Islam. Jadi minta tolong kepada Bang Filipus untuk memberikan pesan atau nasihat atau motivasi kepada sahabat ngaji cerdas yang
Ya, dalam mencari kebenaran. Seperti itu. ya, untuk ya sahabat ngaji cerdas yang mungkin ada ya dari dua kalangan, saya sebut langsung dua kalangan karena kalangan yang pertama adalah kalangan kafir yang kemudian ingin mencari kebenaran sungguh-sungguh, dan yang golongan yang kedua adalah golongan muslim yang sedang diragukan oleh ajaran-ajaran yang dibentangkan oleh para pendangkal-pendangkal akidah. Nah, jadi untuk dua kalangan ini, saya Filipus Christian kemudian berpesan kepada saudara-saudara, carilah Islam dari sumber yang benar, bukan dari orang-orang yang tidak berkompetensi di dalamnya. Aku adalah korban dari pengajar-pengajar sesat yang menyatakan bahwa Islam itu adalah ajaran sesat. Sampai aku datang sendiri ke dalam lingkungan Islam dan mencari tahu Islam dari dalam, dan kemudian menjadikan aku menyesal seumur hidup. Menyesal seumur hidup. Kenapa aku masuk Islam sekarang? Maksudnya kenapa nggak dari dulu? Kenapa saya masuk Islamnya sekarang? Gitu loh. Kenapa tidak dari dulu? Itulah penyesalan saya seumur hidup. Kenapa? Karena apa yang kuterima dari orang-orang yang seharusnya saya percaya sebagai orang yang mengerti tentang agama Islam, adalah hal-hal yang negatif. Itu yang masuk ke dalam telinga, hati, dan hati saya. Sampai aku kemudian pergi kepada Islam dengan tujuan baik sebetulnya, baik versi kafir ya, bahwa aku pergi untuk belajar Islam, tidak untuk sungguh-sungguh, malah jadi sungguh-sungguh karena apa yang aku lihat tentang Islam berbeda dengan keterangan, penjelasan dan didikan serta berita yang diterima, yang saya terima dari orang-orang yang membenci Islam. Jadi belajarlah Islam sungguh-sungguh bukan saja dari media sosial, tetapi datangilah majelis-majelis ilmu yang dirasa keilmuannya mumpuni, yang dirasa keilmuannya asanat, keilmuannya jelas. Itulah yang kita datangi untuk belajar, kuatkan akidah kita, kuatkan akidah keluarga kita, sehingga tidak mudah kemudian dipengaruhi dengan orang-orang yang getol dalam mengupayakan upaya pemurtadan dan pendangkalan akidah ini. Ya, untuk muslim untuk muslim yang sedang diragukan. Sementara orang non Islam yang sedang ingin mencari jalan-jalan hidayah atau ingin mencari tahu tentang Islam yang benar pun hampir sama. Ya, kalian mau belajar Islam dari, mohon maaf, ya, baru-baru viral ada sekolah tinggi teologi yang akhirnya kemudian memfitnah Islam, ya, lewat websitenya memfitnah Islam dengan segala macam. Itu adalah makanan basi, makanan lama, celana tuanya Filipus Christian waktu berpura-pura masuk Islam. Ya, sudah kami pelajari dari sana itu. Tetapi ketahuilah ketika kau masuk Islam, atau kau mempelajari Islam, jangan dulu masuk Islam lah. Ya, kita juga udah padat di sini. Kita juga udah banyak di sini ya. Jadi kita nggak maksa-maksain orang untuk masuk Islam lah gitu loh. Karena kita di sini udah padat, setiap hari mualaf. Bahkan saya nyari setiap minggu 2-3 orang yang mualaf. Di tempat saya 2-3 orang yang mualaf hampir setiap minggu. Ya. Jadi aku nggak lagi heran, nggak euforia lagi kalau ada yang mualaf. Jadi Anda jangan dulu mualaf lah. Pelajari dulu Islam itu dari sumber yang benar, maka engkau akan menyesal kenapa Anda langsung mualaf. Itu pesan saya kepada dua golongan ini. Mudah-mudahan mendapatkan jawaban yang benar dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kembali ke fitrah Islam yang benar dan untuk meninggalkan kekufuran, menyembah Tuhan yang benar. Demikian ya, itu doa saya, amin ya rabbal alamin. Amin, amin, rabbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, Bang Filipus. Ya, satu lagi Bang, sebelum kita tutup Bang, tadi kan Abang ada mau menginformasikan pembangunan musola. Coba bagaimana Bang Filipus memberikan informasi itu kepada sahabat ngaji cerdas perihal pembangunan musola Bima Mu'alaf yang Bang Filipus sedang bangun di Manado. Saya persilakan Bang. Oke, ya. Untuk sahabat ngaji cerdas dimanapun saja berada,
dan siapapun yang menonton video ini, di samping dakwah saya ya, alhamdulillah banyak orang-orang mendapatkan hidayah. Ya, saya kemudian menginformasikan kepada saudara-saudara bahwa kenapa tadi saya mengatakan saya tidak bangga ketika banyak yang mualaf. Ketika saya pun banyak memualafkan orang, saya tidak merasa bangga sama sekali, dan bahkan itu bukan sesuatu yang luar biasa bagi saya. Kenapa? Karena buat apa kita kemudian banyak mengislamkan orang, tetapi kemudian orang itu tidak menjadi Islam yang kafah, Islam yang memahami ajaran Islam yang benar. Karena begitu mu'alaf sampai mati tidak bisa ngaji. Begitu mu'alaf sampai mati tidak bisa sholat karena tidak hafal doa-doa sholat. Begitu mu'alaf memisahkan antara mukaffafah mutawasitah mughalladhah saja tidak bisa karena tidak paham tentang fikih, tidak paham dengan syariat Islam. Banyak ribuan jutaan orang masuk Islam tetapi menjadi orang Islam yang awam. Buat apa? Maka lepas daripada itu, Filipus Christian kemudian berinisiatif untuk kemudian membangun musola, bina, mu'alaf, untuk kemudian mendidik para mu'alaf yang kami syahadatkan dan yang sudah disyahadatkan kemudian ada di tempat ini, sebelumnya sudah ada di tempat ini, yang menjadi binaan kami dalam daftar yang kami sudah daftarkan, yang sudah kami data. Ya, kami membangun musola bina mu'alaf ini untuk membina, mendidik mereka tentang fikih, mendidik mereka tentang sholat, mendidik mereka tentang bacaan Al-Quran, dan insya Allah kami berniat mendidik mereka menjadi tokoh-tokoh dakwah di masa depan, menjadi the next Filipus Christian. Untuk apa? Untuk membendung upaya pemurtadan, untuk menjadi asbab hidayah bagi orang-orang sekalian alam, bagi kita semua umat Islam di seluruh dunia dimanapun berada. Sehingga barang siapa saudara-saudara yang mungkin tertarik untuk kami mendukung kami di dalam usaha kami, dalam upaya kami membangun musola bina mu'alaf untuk mendidik para mu'alaf tadi, ya, silakan saudara-saudara menghubungi nomor rekening yang sudah ada dan nomor WA yang sudah ada. Itu nomor WA saya yang asli sudah saya serahkan kepada admin, yaitu 0858 2780 7544. Kemudian nomor rekening saya adalah nomor rekening admin yang saya sendiri kemudian memonitornya, yaitu 3254 0103 0321 535, atau rekening BRI admin musola, admin pembinaan pembangunan musola bina mu'alaf yang kami didirikan di Manado, Sulawesi Utara. Ya, jadi saudara-saudara sekalian yang tertarik silakan hubungi nomor yang kami sampaikan tadi. Mudah-mudahan berkah. Dan kenapa kami membangun musola khusus untuk mu'alaf? Karena kita tahu bahwa mu'alaf itu rata-rata sudah dewasa. Mu'alaf itu rata-rata sudah dewasa, yang kalaupun ada yang kecil-kecil mungkin adalah dari keluarga masuk Islam orang tuanya, anaknya di bawah. Tapi rata-rata mu'alaf-mu'alaf itu sudah dewasa. Nah, kalau sudah dewasa, mereka tidak mungkin lagi ke TPA. Ya, Taman Pengajian Al-Quran. Mereka tidak mungkin lagi ke TPQ atau pondok pesantren, sementara mereka sudah dewasa. Ya, mereka merasa minder dengan orang-orang Islam yang sudah pada cerdas ngajinya, sudah pada cerdas bacaannya, sudah pada cerdas azannya, sudah pada cerdas sholatnya, sudah pada tahu tentang syariat. Mereka minder kemudian, karena merasa sudah dewasa masih ngaji dari nol kayak anak kecil. Jadi lewat pembangunan musola bina mu'alaf ini, insya Allah musola ini kemudian kita jadikan apa? Untuk jadikan pembinaan khusus. Nah, kalau kita dengan kita sesama mu'alaf, apanya yang kita malukan? Apa malunya di mana coba? Kita sama-sama belajar di sini. Ya, kenapa saya berani membangun musola bina mu'alaf? Karena alhamdulillah saya lepasan pondok pesantren. Ya, jadi bisa untuk santri putra atau untuk para mu'alaf laki putra, ya, yang laki-laki atau putra, itu bisa saya yang handle ikro ngajinya dan kajian fikihnya bisa saya yang handle. Tapi untuk santri perempuan atau untuk mu'alafah itu bisa saya, kebetulan saya juga lepasan pondok pesantren. Jadi insya Allah bisa. Kemudian Islam begitu saja. Ya, lagi saya nggak bangga 1 juta orang yang saya Islamkan. Ya, saya lebih bangga 1 orang yang saya Islamkan dari sekian banyak bisa ngaji atau bisa sholat, bacaan sholatnya, dan bisa ujung-ujungnya ya
syukur-syukur ujung-ujungnya menjadi the next Filipus Christian untuk kemudian berdakwah fi sabilillah, ya, membunuh upaya pemurtadan dan menjadikan dirinya mendatangkan hidayah dan menjadikan dirinya asbab hidayah bagi orang-orang lain. Amin ya rabbal alamin. Demikian hubungi nomor yang sudah ditaruh, yang sudah saya serahkan kepada admin. Masya Allah, jazakallah khair. Bang Filipus, Masya Allah. Semoga apa yang sudah kita sama-sama diskusikan, yang Abang juga sudah banyak menjawab pertanyaan dari kami, bisa menjadi pelajaran buat sahabat ngaji cerdas, dan juga sekali lagi bisa menjadi pahala jariah buat kita semua ya Bang. Amin, amin, rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita juga sama-sama berdoa buat adiknya Abang, supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pintu hidayah kepada adiknya Abang ini, Amin. supaya adik Abangnya ini bisa bersahadat dan juga sama-sama bersama Bang Filipus, insya Allah di surganya nanti. Amin, amin, rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya, begitu ya Bang ya. Jazakallah khair buat kesempatan dan waktunya yang Ya, disempatkan buat sama-sama kami Bang Bang. Umar. Masya Allah. Ya, sama-sama Ya, Bang Umar. Tabarakallah, masya Allah. di sana jam berapa Bang? Sekarang kalau nggak salah jam berapa ini? Udah jam Setengah 12. 11.20 ya Bang. Ya, setengah Setengah 12. 12, nyaris Masya setengah dua Allah. belas hari sekarang. Masya Allah. Setengah jam lagi ganti hari. Gak kerasa ya Bang ya? Iya, setengah jam lagi kita ganti hari. Ya, sama-sama Bang Umar. Masya Allah. Masya Mudah-mudahan Allah. juga para subscriber, para followernya Ngaji Cerdas, insya Allah dicerahkan terus oleh channel ini. Amin, Makanya amin, didukung rabbal terus ini alamin. ya. Dan mudah-mudahan channel ini jadi asbab hidayah. Amin, amin, Amin ya rabbal rabbal alamin. alamin. Baik Bang, sekali lagi jazakallah khair. Salam buat keluarga dari Amin. channel Tabarakallah ngaji, fikum. channel ngaji cerdas Bang. Ya, tabarakallah, masya Allah fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ya teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Hendriko Santoso selaku narasumber di Ngaji Cerdas, mencerdaskan umat. Nah, teman-teman, di sini ada produk bagus nih. Namanya Sultan Parfum. Parfum para perindu surga. Nah, di sini ada 4 macam produk nih. Yang pertama, parfum dengan aroma Raudhah. Parfum dengan aroma Hajar Aswad, parfum dengan aroma kasturi, dan yang keempat adalah parfum aroma 2000 bunga. Nah, kalau teman-teman sekalian sedang umroh, lalu pulang ke tanah air dan rindu dengan suasana di Masjidil Haram maupun di Masjidil Nabawi atau di Mekah dan Madinah, teman-teman bisa beli nih Sultan Parfum dengan aroma-aroma yang menyesuaikan dengan suasana di Mekah ataupun Madinah. Nah, selain teman-teman beli parfum ini, nanti teman-teman dapat bonus gratisannya juga. Apa aja sih teman-teman gratisannya? Nih, yang pertama nanti teman-teman dapat kitab atau buku saku zikir pagi dan petang sesuai dengan sunnah. Nah, yang kedua, teman-teman nanti dapat gratis tasbih nih. Wah, lucu banget ya, imut nih. Bisa dibawa kemana-mana. Yang ketiga, nanti teman-teman dapat juga nih kertas untuk bagaimana sih parfum ini digunakan untuk saat suasana apa aja. Di sini udah dijelasnya teman-teman semua. Nah, jadi teman-teman jangan lupa nih dibeli, informasinya ada di sini nih. Nah, dengan teman-teman membeli produk parfum Sultan ini, teman-teman sama saja dengan membantu operasional dakwahnya channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Dengan harga berapa teman-teman sekalian? Cukup dengan 90 ribuan saja, teman-teman sudah bisa dapatkan ini semua nih. Masya Allah ya. Ini semua nih, semua teman-teman bisa dapatkan hanya dengan 90 ribuan rupiah. Teman-teman juga sudah termasuk membantu operasional dakwah
support channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Nah, jadi tunggu apa lagi teman-teman ya? Segera hubungi di sini nih, di link yang tertera di bawah ini ya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.